Hadirin yang berbahagia, menyusul penampilan dari Kabupaten Tabanan. Mari kita saksikan bersama penampilan dari Kabupaten Gianyar. Pada Pet Aya ini, Kabupaten Gianyar akan menampilkan Sastra Winaya Tirta. Dari jantung Bali kuno, tempat waktu seolah berhenti di keheningan lembah Pakerisan. Inilah Duta Kabupaten Gianyar, sebuah poros spiritual tempat air suci Amerta memancar untuk membasuh lara dunia dan menyucikan setiap jengkal Atman yang rindu akan cahaya niskala. Excellencies, ladies and gentlemen, this is the Gianyar Regency with Sastra Winaya Tirta. From the heart of ancient Bali, where time seems suspended within the tranquil embrace of the Pakerisan Valley, comes a delegation of Gianyar Regency, a spiritual oasis where the sacred waters of Amerta flow to cleanse the suffering of the world and purify every Atman yearning for the light of the Niskala realm. Papan nama kabupaten dan gong beri menyibak tirai waktu, langkah ayu teruni desa dalam balutan payasan lelunakan hadir menyongsong semesta. Diiringi ritme purba dari simfoni gong beri, gema sejarah yang mendenyutkan kembali heroisme masa silam. Disusul Soekarno dan Punggawa tampak siring. Di tebing Tirta Empul sang putra Fajar pernah berdiri takzim menyaksikan ritus agung Atma Wedana di Apit Makal Manukaya dan Makal Sarasadana. Beliau menyimak rahasia sastra tentang Amerta sebagai tirta pengentas, air suci membebas Atman dari belenggu fana. Disusul dengan Jegek Bagus dan Gebogan, tampil dengan Bayas Agung Gianyar. Inilah Jegek Bagus Kabupaten Gianyar. Dibalut busana adiluhung, mereka adalah simbol Darmaning Keraton, wujud kewajiban suci dalam menjaga harmoni peradaban. Diikuti langkah tangguh para perempuan yang menjunjung gebogan, persembahan setinggi rindu manusia kepada Sang Maha Pencipta, sebuah persembahan yang menyatukan keindahan alam dan keikhlasan hati. Selanjutnya, Kabupaten Gianyar akan menampilkan gong suling dan tari Sasmita Surudayu. Keikhlasan itu pun melunak, berubah menjadi harmoni rasa yang meneduhkan suksma. Dengarkan melodi bambu gong suling yang meliuk merdu bagai desir angin Pakerisan. Ia menjadi pengantar bagi mekarnya teratai suci dalam tari Sasmita Surudayu. Sebuah tarian penebusan melarung amarah demi mengantar jiwa-jiwa menuju kemurnian abadi. Excellencies, ladies and gentlemen, now is present the Gong Suling and Sasmita Surudayu dance. That sincerity softened into a harmony of feeling that soothes the soul. Listen to the gentle melody of Gong Suling, swaying like the whispering breeze of the Pakerisan Valley. It becomes the prelude to the blossoming of the sacred lotus within Tari Sasmita Surudayu, a dance of redemption that releases anger and resentment, guiding the soul toward internal purity.
matahari. Damar Kurung, Ganjaran, Ubarangga, Tiuk Sudamala, dan Don Bingin. Namun perjalanan menuju Sang Cahaya senantiasa membutuhkan suluh. Hadirlah Damar Kurung, Panji Uparangga, dan Kilau Bilah Sakral Tiuk Sudamala. Bilah penyuci ini hadir memutus segala simpul keterikatan fana, agar Don Bingin, Raga Maya Sang Atma siap menanggalkan beban duniawinya untuk merengkuh kelepasan hakiki. Lantaran dan Betara Lingga. Kini tibalah kita pada jalan sunyi. Di atas hamparan kain putih lantaran, diusunglah kemuliaan tertinggi, Betara Lingga. Inilah titik purna dari segala laku, wujud roh leluhur yang sida parisuda. Dilanjutkan Beleganjur dan tari baris Tamyang Cakra Biwa. Ketika roh mulai terlepas, semangat meledak memicu keberanian. Inilah letupan ketangkasan generasi muda tampak diri dalam komposisi Baleganjur mengawal heroisme kesatria dalam tari baris Tamyang Cakra Biwa. Raga boleh rebah di medan laga, namun semangat dan Atman takkan pernah musnah. Dan selanjutnya Kabupaten Gianyar akan menampilkan fragmen batik Purwa Kertaning Suksema. Inilah puncak dari segala laku, Purwa Kertaning Suksema.
Purwa atau seni suksma bukan sekedar gubahan seni. Ia adalah prasasti hidup yang merangkai memori arkeologi dengan ritus suci. Inilah jembatan waktu yang menghidupkan kembali denyut nadi peradaban di relung terdalam Tampak Siri. Di tanah para pertapa, air adalah doa, dan setiap tetesan air suci adalah napas pengabdian yang melampaui abad. Oh, mau iku masuk iku aku cara kelingan ini. Tapi ini selawan seresong yang digesuk semua sakti. Apa wong yang ngucarakan sari di kanang turane? Maka kiti kase paripurna ngamek. Oh, mereka lu kurang muda. Diawali dengan kegelisahan masyarakat pencari tirta pengantas. Di tengah kebelut pelaksanaan ritual yang hanya menyisakan abu dan air mata, jiwa-jiwa yang gugur kini kehilangan arah. Masyarakat terombang-ambing di antara debu kehampaan, merintih dalam tanya, di manakah air suci yang mampu membasuh luka sejarah? Di manakah tirta yang mampu membebaskan sang Atman menuju keheningan yang sejati? Kesunyian itu dipecahkan oleh getaran sabda yang luhur. Gusti Pasek, sang pembawa lentera kebijaksanaan. Beliau mengungkap rahasia semesta tentang tirta yang disepit, air suci yang dibawa menuju Surudayu sebagai tirta pengentas perang. Air ini bukanlah air biasa. Ia adalah jembatan cahaya bagi para kesatria untuk menanggalkan jubah keduniawian dan kembali pulang dengan terhormat ke pangkuan Sang Pencipta. Suci dalam beningnya air membasuh lara dunia. Melalui ritus pemuliaan ini, Atman yang semula terbelenggu oleh amarah dan dendam, kini luluh dan bebas. Mereka melintasi ambang niskala, mendaki tangga cahaya, menuju kemurnian yang abadi, Siddha Parisuddha. Titik yang maha suci. Memuliakan situs dan ritus adalah jalan memuliakan sang jiwa. Tanpa tradisi, raga hanyalah dermaga. Namun air suci adalah samudera yang mengantarkan sang jiwa pulang menuju keabadian yang murni.
Sumangga dia Bocah dikonang todawa cari dia Om Santi 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 Om. Hadirin, demikianlah penampilan dari Kabupaten Gianyar. Selanjutnya kita saksikan bersama penampilan dari Kabupaten Bado. Kabupaten Bado mempersembahkan Kala Mandala. Kala Mandala adalah pertemuan ruang dan waktu, sebuah cakra kehidupan tempat manusia hadir, bergerak, dan disadarkan. Dalam denyut kala yang tak pernah berhenti dan dalam pelukan mandala yang melingkupi semesta, jiwa perlahan menapaki perjalanan sunyi. Perjalanan ini bermula dari pengenalan diri, identitas hadir sebagai cerminan kesadaran. Kabupaten Badung terpatri dalam papan nama, jegek bagus dalam payas agung, memancarkan keanggunan yang lahir dari nilai. Kehadiran saudara-saudara disabilitas menjadi penanda bahwa jiwa tidak diukur dari kesempurnaan raga, melainkan dari cahaya yang dipancarkannya. Dan tari sekar Jepun pun hadir mekar laksana bunga kehidupan, harum, tulus, dan menyentuh rasa. Diiringi alunan gong suling, mengalir bagai nafas alam, mengantar kesadaran memasuki gerbang batin yang lebih dalam. Gerak kemudian menjelma laku dalam inspirasi Rejang Sutri. Tubuh-tubuh muda bergerak dalam lingkar kesadaran,
mengikuti arah semesta, barat ke timur, utara ke selatan. Sebuah simbol bahwa kehidupan adalah putaran yang tak pernah terputus. Di dalamnya tubuh bukan lagi sekedar raga, melainkan wadah suci, tempat rasa bersemayam dan doa bergetar.